Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update pesan semesta untuk hari ini. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So, bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing. Pesan healing hari ini ya, Garuda, Carrier of Vishnu ya. Jadi Garuda ini kendaraan atau tunggangan Dewa Wisnu. Oke, pesan healingnya adalah kalau dalam percintaan ya, terkadang kita memang berada dalam situasi yang sulit ya, berkaitan dengan relationship ya, atau hubungan kita dengan pasangan atau seseorang. Nah ya, ini diperlukan cinta, ketulusan dan juga kesabaran. Percayalah dengan ketulusanmu, kesabaranmu ya, setelah beberapa waktu kamu akan dipertemukan dengan your divine star soulmate ya. Jadi cinta sejati, belahan jiwa, jodoh sejati. Dan percayalah Tuhan akan mengirimkan, memilihkan ya seseorang yang benar-benar your divine star soulmate ini untuk dipertemukan dengan kamu ya. Dan untuk abundance atau kelimpahan, uang akan segera datang kepadamu, tetapi memang butuh kerja keras ya. Beberapa pekerjaan harus diselesaikan dulu dan semuanya memang berproses. Percayalah, rezeki tak terduga akan menghampiri kamu. Oke, ini untuk pesan healingnya ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Jadi yang belum dipertemukan dengan jodoh atau pasangan hidup ya, selama kamu tulus, sabar dan yakin ya bahwa dalam perjalanan cinta sampai bertemu jodoh ya, berbagai macam orang gitu kan, karakter didatangkan ya, datang dan pergi, itu semua proses ya. Dan supaya kita belajar. Jadi kalau misalkan kita masih selalu dipertemukan dengan orang yang sama ya, bukan soulmate sejati, artinya pembelajaran kita belum selesai dan mungkin saja kitanya ini yang belum bisa belajar gitu loh. Contohnya gini, Kak, kenapa aku selalu dipertemukan dengan entah itu laki-laki, perempuan gitu ya, yang cuman manfaatin doang, suka selingkuh, yang nggak pernah serius gitu. Karena gini, di kesempatan pertama kita dipertemukan dengan orang yang salah ya, itu bisa jadi memang kita apa ya istilahnya itu belum berpengalaman ya. Nah, ketika yang kedua kita dipertemukan lagi, kan kita udah punya pengalaman yang pertama nih ya. Harusnya kita udah bisa mengambil pelajarannya. Kenapa kita harus menerima si yang kedua ini gitu. Harusnya ketika dari awal sudah ada clue atau tanda-tanda ya, misalkan dia ketahuan selingkuh satu kali, harusnya kita udah cut off. Ini udah nggak bener nih, karena aku pengalaman yang kemarin ketika aku memaafkan perselingkuhan, ternyata aku diselingkuhin lagi dan lagi. Nah ini makhluk nih makhluk ini kayak gini juga nih. Nah aku harus cut off sekali
ketahuan harus cut off ya, maka kamu yang ketiga, keempat dan seterusnya kamu nggak akan dipertemukan lagi dengan yang seperti itu, karena radarmu udah mulai kuat, udah mulai bisa menangkap sinyal-sinyal orang-orang yang manipulatif, toksik, tukang selingkuh, cuman manfaatin aja gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah kapok, nggak apa-apa deh aku maafin, siapa tahu nanti berubah. Ya udah, kalaupun bubar sama yang ini, yang berikut-berikutnya juga dengan energi yang sama. Jadi begitu ya. Kalau pertama pembelajaran itu wajar ya. Tapi kedua, ketiga kita masih dipertemukan dengan orang yang sama, dan dari awal kita udah dikasih clue sama semesta gitu ya, udah dikasih tahu nih red flag. Kalau kita masih ngelanjutin terus ya bukan salah mereka ya, yang salah di diri kita sendiri, karena semesta ini baik loh, udah kasih clue ya kan, udah kasih sign, tanda-tanda, tapi kok kita tolak, kita denial gitu loh. Oke. Jadi itu yang dinamakan pelajarannya nggak selesai-selesai, dipertemukan dengan orang-orang yang dengan versi yang sama gitu. Kasarnya nih gini, ya kan udah dikasih pelajaran kemarin, udah diingetin, nggak mau dengerin, ya udah nih kasih lagi gitu aja terus ya, sampai kita berada dalam satu titik consciousness ya, sadar akan petunjuk semesta itu nggak pernah salah ya, hanya saja kita yang selalu menolaknya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta. Imagine, ini adalah part of law of attraction ya, menarik energi positif, membantu mewujudkan manifestasi kita secara lebih cepat ya, dengan cara membayangkan atau visualisasi. Jadi kamu lagi manifest jodoh nih, nggak apa-apa, ngehalu, bayangin aja ya, oh aku pengen yang dalam bayanganku nih ya, dalam visualisasiku nih, penglihatanku orangnya tinggi, mungkin berkulit apa, putih, coklat, atau pekerjaannya apa, pengusaha, atau mungkin kerja di bank, atau kerja kantoran, atau mungkin arsitek atau insinyur ya, apapun itu ya, jodoh yang kamu manifestasikan bisa kamu tarik melalui visualisasi atau imagine ini ya. Kemudian ketika mungkin kamu memanifestasikan pengen punya rumah, mobil, dream job ya, dan lain sebagainya, tapi intinya visualisasi ini bisa berhasil untuk niat yang baik, tujuan yang baik, dan untuk kebaikan semua ya, artinya tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain gitu. Oke, kita lanjut ya. Fleksibel, dimanapun kita berada ya, kita disarankan untuk fleksibel. Bukan berarti nggak disiplin, nggak kenceng gitu ya, konteksnya kan tergantung dari dimana tempatnya. Misal nih kita berada di tempat baru, entah itu lingkungan baru, rumah baru gitu kan, ada tetangga-tetangga baru atau pekerjaan baru ya, kita mesti bisa fleksibel untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan setempat ya, peraturan-peraturan yang ada di situ. Kita mesti bisa fleksibel, nggak egois dengan pendapat kita sendiri gitu loh. Nah, dengan fleksibel at least kita tuh meminimalisasi masalah yang timbul. Nah, mungkin dalam pekerjaan juga sama, ada beberapa hal yang memang kita mesti saklek ya, terutama yang berkaitan dengan regulasi, aturan, undang-undang gitu. Tapi untuk beberapa hal yang masih bisa dinegosiasi ya, kita fleksibel aja gitu untuk memperlancar gitu kan. Oke, nah, lanjut ya. Mungkin dalam percintaan juga sama ya. Jadi ketika seseorang itu terlalu kita genggam ya,
itu malah akan semakin lari. Tapi kalau kita bisa fleksibel ya, dia malah akan bisa bertanggung jawab gitu ya dengan perbuatannya gitu. Tetapi kalau misalkan aku udah bebasin, Kak, aku udah fleksibel, kok dianya makin menjadi, ya memang artinya dia bukan seseorang yang match buat kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, between world. Mencoba dunia baru yang berbeda. Mencoba challenge yang berbeda. Ini akan membuat duniamu lebih berwarna. Misal, mencoba pekerjaan baru, bidang baru gitu ya, yang mungkin belum pernah kamu geluti kayak gitu. Bisa juga ini ya, mencoba traveling ke tempat-tempat baru yang belum pernah kamu datengin. Terus mungkin mencoba usaha baru atau bergaul dengan orang-orang baru yang mungkin kamu beda suku, beda negara gitu ya, beda bahasa. Nah, ini membuat duniamu akan lebih berwarna ya. Wawasan, pengalaman, knowledge ya kan? Dan siapa tahu dengan kamu berani melangkah dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru, di situ ada kesuksesan. Kita nggak pernah tahu hasilnya kalau kita nggak berani mencoba ya. Oke, kita lanjut. Energi hari ini. Oke. Ada Nine of Swords ya. Beberapa dari kalian hari ini sepertinya lagi nggak fit ya, nggak enak badan, malah beberapa lagi sakit. Terus mungkin fisiknya sehat tapi overthinking ya. Nah, yang sakit jangan paksakan dirimu untuk bekerja, untuk memforsir energimu, jadi sebaiknya istirahat. Karena sebenarnya ketika kita diberi sakit itu ya sign juga dari semesta bahwa kita harus istirahat gitu loh. Oke, The Sun, bakal ada kabar baik yang kamu terima atau kamu mendapatkan informasi yang akhirnya gitu ya, akhirnya kamu dapat informasi yang kamu butuhkan. Terus ada kebahagiaan, ada kegembiraan ya. Nah, buat yang overthinking, ya namanya overthinking kan pasti karena ada masalah atau pasti lagi membutuhkan sesuatu gitu ya. Nah, ini The Sun ya, bakal ada solusi dari masalahmu atau apa yang kamu harapkan terwujud gitu ya. Atau bisa juga ketika kamu salah paham ya, atau miskomunikasi atau bahkan lose kontak. Nah, hari ini ada pencerahan gitu ya, ada kabar, ada berita atau ada komunikasi. Oke. Wow, Nine of Pentacle. Ini rezeki, kelimpahan. Jadi hari ini kamu mau dapat duit gede nih ya, atau mau dapat rezeki. Dan mungkin aja rezekinya ini nggak selalu tentang uang ya. Ya bisa uang, bisa juga barang. Mungkin kamu dapat door prize, hadiah gitu ya, atau bonus. Nah, tapi memang kemungkinan besarnya uang ya, karena Pentacles. Dan Nine of Pentacle ini juga tentang kesuksesan, keberhasilan dari kerja keras kamu ya, terutama untuk yang energinya feminim ya. Dari energi yang kutarik Nine of Pentacle ini, aura kamu bersinar ya. Karena apa? Ada prestasi yang kamu capai, ada pencapaian hari ini, atau ada sesuatu yang bikin kamu bahagia sehingga auramu keluar tuh ya. Mungkin
ini, kecuali yang lagi sakit nih ya. Kalau kamu istirahat, kamu udah fresh, kamu fit ya, aura kamu akan kembali. Oke. Five of Wands. Hati-hati pertikaian, perdebatan, kesalahpahaman gitu ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Atau bisa jadi ini adalah konflik batinmu sendiri. Nah, kalau memang ini tentang argumen atau perdebatan, sebaiknya tidak untuk diladeni ya. Diskusi sama debat berantem beda ya. Kalau diskusi oke, tapi kalau diskusi itu kan nggak dengan nada tinggi, tidak dengan menghina, membuli, menjatuhkan atau memojokkan ya, pasti dengan bahasa yang bagus gitu ya, dengan komunikasi yang sehat. Tapi kalau berantem ya, tengkar gitu kan pasti dengan nada tinggi, membuli, mempertahankan egonya. Nah, ini hindari aja. Bukan berarti kita kalah ya, justru ketika kita mundur dari pertengkaran, kitalah yang menang. Kalau orang lain menganggap kamu kalah, ya udah terserah aja. Yang penting kamu udah menang dalam hal menjaga energi kamu untuk nggak terhanyut oleh arus toksiknya dia. Ya, kalau kamu ikutan emosi, ikutan berantem, ikutan marah-marah, ya itu justru yang kalah karena kamu terhanyut sama arus toksiknya dia. Ya, orang ini yang malah bisa menarik kamu untuk jadi toksik sama kayak dia gitu loh. Oke. Nah, tapi beberapa ada yang ini konflik batin, karena kalau aku lihat dari ini ya, Nine of Swords ya, overthinking kan, jadinya banyak pikiran, konflik batin. Nah, istirahat ya. Istirahat itu nggak cuman diistirahatkan badannya, tapi taruh dulu masalah-masalah yang ada gitu ya, jangan mikir yang berat-berat dulu. Kalau udah bener-bener tenang, fit ya, di situ pasti kok jalan keluar itu akan datang dengan sendirinya. Karena sebenarnya solusi atau jalan keluar itu udah ada, di mana di hati kita ya, di lubuk hati kita, cuman keblok karena kita emosi, karena kita panik, karena kita stres, karena kita udah overthinking duluan ya. Kalau kita tenang itu pasti bisa mikir, terus tiba-tiba langsung muncul gitu ide, yaitu solusinya. Oke. Atau ketika kita tenang, ini tadi desan semesta mengirimkan solusi itu, entah itu lewat orang lain atau lewat konten yang kamu dengerin atau artikel yang kamu baca. Oke. Ya. Five of Cups. Nah, ada energi kekecewaan ketika kamu terlibat dalam pertengkaran, kesalahpahaman atau pertikaian. Makanya biar nggak makin kecewa, mundur aja ya dari konflik, dari pertikaian. Jaga energimu ya, ciptakan kebahagiaanmu sendiri supaya nggak kebawa arus orang lain yang toksik, yang galau-galau melulu, sedih-sedih melulu ya. Nah, mungkin kalau kamu ngerasa sedih hari ini karena ada sesuatu hal yang mengecewakan kamu nih, between world ya, cobalah sesuatu yang baru ya, supaya kamu nggak ke distract dengan kesedihan kamu atau kegalauan kamu. Nah, di sini kan pesan healingnya ya, kalau misalkan percintaan ya, namanya perjalanan cinta itu ada kecewa, ada sakit, butuh kesabaran sampai nanti benar-benar semesta mengirimkan itu tadi, divine star soulmate itu. Oke, kita lanjut ya. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Jadi berikan pasanganmu ruang, biarkan mereka juga punya privacy untuk dirinya sendiri.
percayalah kalau memang dia takdirmu ya, semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Apa bimbingan malaikat hari ini atau angel guidance? Ya, self acceptance. Kunci kedamaian dan ketenangan hidup adalah penerimaan. Menerima diri sendiri apa adanya tanpa harus membandingkan dengan orang lain ya. Percayalah, kita semua itu sama. Punya kekurangan, punya kelebihan. Aku mempunyai kelebihan yang mungkin kalian nggak punya. Tetapi kalian punya kelebihan yang aku nggak punya. Jadi semua pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya ujian hidup aja ya. Dan banggalah menjadi diri sendiri, tidak perlu membandingkan dengan orang lain ya. Maka kamu akan menemukan kedamaian di situ. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa kamu jadikan sebagai afirmasi atau inspirasi. Ya. Oke, choose kindness. Nah, aku rasa ini lebih ke pesan inspirasi ya, dimana memilih untuk tetap menjadi baik, berbuat baik ya, berbahagia dan menyenangkan buat orang lain ya, supaya juga energi orang-orang yang positif itu ketarik juga ya dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya yang menarik orang-orang, peristiwa, rezeki, hoki itu ya diri kita sendiri ya, dari perbuatan kita, mindset kita, vibrasi kita, energi kita. Oke. Nah, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.